Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial bioseparasi. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dari kromatografi elusi atau elution chromatography. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke latihan soal. Oke, di soal pertama, di sini ada kasus ya, apa namanya kita mau melakukan gel permeation chromatography dari enzim urease. Nah, kita mau mempurifikasi dengan pack kalsium polyakrilamid dan kita dapatkan ini ya data ini. Jadi volume elusi itu 174, concentration-nya itu dengan yang terelusi itu 0,0063, terus 190 itu 0,0152 maksimum. Bed volume 20 liter, kita harus mencari V0, standar deviasi, dan rendemen di 190 dan 200 liter. Oke, gimana cara ngerjainnya? Pertama, kita tulis dulu data yang kita ketahui. Nah, kita tahu kalau V-nya itu 20 liter, ya. Nah, terus kita mau cari tahu itu untuk yang V0, sigma, sigma, dan yield, ya. Yield. Saat apa? 190 liter dan saat 200 liter. Nah, pertama kita bisa menggunakan apa namanya? Ini ya, persamaan utama kita yaitu yang tadi yang aku pakai bolpen beda aja. Y per Y0 sama dengan XP kali minus V per V0 min 1 kuadrat per 2 sigma kuadrat ya. Terus apa bisa kalian masukkan sebetulnya nilai-nilainya. Nah, di sini volumenya itu yang terelusi ya kan basisnya, jadi jangan pakai yang T ya, pakai yang V gitu karena V itu volume terelusi. Nah, mana yang V mana V0. Nah, kita cari ya maksimumnya tuh dia siapa. Nah, dia bilang maksimumnya tuh ini 0,0152. Jadi bisa kita kerjain gitu. Nah, kita bisa kerjain berarti Y per Y0 adalah eksponen minus V. V-nya itu kan 174 ya. Dan yang maksimum itu 190 minus 1 dibagi 2 kali sigma kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari ya. Terus, sorry, ini sampai di situ aja ya. Sigma, 2 sigma kuadratnya nggak dikuadratin lagi. Terus Y per Y0-nya bisa kita hitung sebetulnya. Tadi itu kan diberitahu ya, maksimum itu 0,0152, yang Y itu 0,0063. Berarti kita bisa peroleh buat nilai sigma-nya gimana, berarti ya ln 0,0063 dibagi 0,0152. Terus kita bisa minuskan, ya kan? Terus nanti ini jadinya 174 minus 190 berarti minus berapa itu? 26 per 190 kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat, berarti sigmanya itu ya akar dari semuanya itu ya. Nanti kalau kalian hitung harusnya itu bisa dapat apa namanya nilainya sebagai ini ya, 0,063 itu. Oke, itu kita dapat ya sigmanya. Nah, sekarang kita mau cari berapa buat V0-nya. Nah, V0-nya itu apa? Nah, sebenarnya kita udah tahu V0-nya siapa. Itu ya 190 liter. Kenapa? Karena dia menghasilkan konsentrasi maksimum di 0,0152. Dia beritahu maksimum. Nah, yang ketiga adalah kita mau cari tahu berapa yield, ya kan? Nah, kalau buat yield, kita bisa hitung cukup dengan persamaan ini. Setengah 1 plus ERF V per V0 min 1 per akar 2 sigma. Nah,
Di sini kenapa pakai persamaan ini? Karena kita cuma dikasih tahu itu dua ini ya, dua apa volume ya. Nah, berarti setengah satu plus RF. Nah, kebetulan 190 itu adalah V0. Jadi tinggal kita masukkan. Berarti 200 per 190 min 1 per akar 2 sigma. Nah, ini kalian hitung ya, berapa dapatnya. Ya, berarti dapatnya kan kurang lebih 10 per 190 dibagi akar 2 kali 0,063. Nah, nanti kalian peroleh RF-nya sekian, itu kalian masukkan ke tabel yang ini. Yang ini ya, itu. Ya, kalian bulatkan nanti menjadi satu angka di belakang koma. Nanti kalau sudah diperoleh buat si RF-nya tertentu tambah satu kali setengah. Dan nanti kalian bisa dapat buat yieldnya sebesar 0,8. Ya, itu. Ya, jadi kayak gitu ya cara menyelesaikannya. Kita gunakan persamaan yang ini, yang utama, dan persamaan yang ini. Gitu. Ini buat mencari nilai sigma kuadratnya. Ini kita buat mencari yieldnya. Kenapa yield nggak langsung pakai ini? Karena ya beda hasilnya. Ini yield itu kita gunakan itu yang ini setengah kali 1 plus RF V per V0 min 1 per akar 2 sigma gitu ya. Oke, jadi dua persamaan yang berbeda untuk mencari dua parameter yang berbeda. Oke, kalau gitu kita bisa next ya. Nah, di soal nomor 2, di sini kita diberitahu ada apa namanya? Ini ya, stearik oleic stearik gliserid peak-nya itu di 85 menit. Berarti aku bisa tulis buat T0-nya itu 85 menit. Berarti T0 itu 85 menit. Oke. Okay? The width of this peak when the concentration is half the maximum is 5 minutes. Jadinya apa maksudnya? Konsentrasinya itu oh sorry ini kan T0 ya, ini T aja. T. Nah, saat dia itu half maksimum, berarti kan kalau di plot itu dia di sini ya. Berarti apa ini? T0 ya kan? T0 sama dengan 5 minutes. Ditambah ya. Jadi 5 menit itu dia saat di apa namanya? Half maksimum itu berarti di sini dia. Ya. 5 menit itu di sini. Berarti kalau gitu kita mencari T0 berarti kan ya ini waktu total mencapai peak ya 85 menit. Sorry, waktu dia leaving berarti saat mulai naik ya apa namanya? Dia berarti di sekitar sini 85 menit itu ditambah dengan 5 menit dibagi 2 gitu. Berarti kurang lebih itu 87,5 menit ya. Jadi hati-hati T0-nya di sini itu 87,5 bukan 85 atau 5 ya. Karena di sini gitu. Oke, terus ditanya berapa banyak tahap gitu ya. Banyak tahapnya. Oke, gimana cara ngerjainnya? Pertama kita cari dulu ini ya. Kita cari dulu di sini tuh kan kita tahu randomnya itu apa? 0,5 ya. Karena dia itu half the maximum. Nah, berarti kita bisa masukkan tadi ke persamaan yang awal bahwa Y per Y0 itu sama dengan apa namanya eksponen minus T per T0 min 1 kuadrat per 2 sigma kuadrat ya. Nah,
kita tahu Y per Y0 itu 0,5. Terus kita lenkan dan minuskan. Lalu nanti kita bisa peroleh T per T0-nya itu sebagai apa namanya 85 per 87,5 min 1 kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, sigmanya yang nanti kita bisa cari itu adalah apa namanya? Sorry, ini nggak usah sigma ding. Maaf. Oke, sorry. Kita tadi sama ya, Y per Y0 itu 0,5. Kita cukup menggunakan apa namanya? Persamaan ini ya, yaitu Y per Y0 sama dengan XP yaitu min N per 2 ya. Jadi standar deviasi itu udah digantikan sama N sebetulnya. 87,5 per 85 min 1 kuadrat. Berarti dapat N-nya itu nanti berapa tuh? 0,5 ln minus ya. Terus nanti di apa namanya? Kali 2 dibagi 87,5 per 85 min 1 kuadrat. Harusnya sekitar 1.600 tahap gitu. Ya. Jadi ada di kolom itu yang menghasilkan waktu retensi segini itu ada 1.600 tahap gitu. Nah, apakah benar-benar ada tahap itu? Sebenarnya nggak ada. Itu cuma asumsi aja bahwa di tiap segmen kolom itu ada tahap-tahap kesetimbangan tertentu gitu ya. Jadi tahap 1 di sini, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu dan seterusnya. Ada 1.600 gitu. Jadi dia pendekatannya pasti yang analisis diskrit ya kalau yang ini ya. Oke, next ke nomor 3. Nah, ini lumayan banyak ya. Pertama ya ditanya itu kita di sini ada D aspartam dan L aspartam. Oke, di sini kita punya apa namanya kolom L-nya itu 25 cm. Ya, kalau kita ubah ke SI itu jadinya 0, sorry aku pakai bolpen biru aja. Ya. L-nya itu adalah 25 cm berarti 0,25 meter. Nah, terus buat diameter kolomnya itu diameter kolomnya itu 4,1 ya. 4,1 kali 10 pangkat minus 1 cm atau 4,1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, buat laju alir atau H ya, aku ikut notasi mereka aja, H, itu 2 cm kubik per menit, alias kalau diubah ke SI jadinya kan 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik per 60 kali sekon, 60 sekon ya. Gitu. Nah, terus habis itu di sini kita mau pertama itu cari K dulu buat L dan D aspartam. Dan B kita harus mencari apa namanya yang mass transfer correlation ya. Jadi K per V sama dengan 1,17 kali dV per V ya. V-nya hati-hati ini V kinematic viscosity. Ini V ini adalah yang apa? Solvent velocity ya. Laju alir solvent superficial kali kinematic viscosity, viskositas kinematik dan dibagi D diameter kolom minus 0,67 pangkat minus 0,67. Nah, ini berapa hasilnya dikomparasi dengan hasil K yang kita perhitungkan dari eksperimen. Oke, ini lumayan banyak ya yang perlu kita kerjain. Pertama, kita buat A dulu. Oke, bentar. Buat A dulu,
kita harus pertama-tama hitung dulu untuk parameter yang kita nggak tahu. Nah, pendekatannya pertama kita tentukan dulu ini pendekatannya pakai pendekatan apa. Nah, pendekatannya yang dipakai adalah pendekatan yang kinetik, ya kan? Kenapa? Karena di sini dia udah melibatkan tinggi kolom, ya kan? Ada tinggi kolom berarti sudah tahapan kinetik. Dia pakainya itu L, ya kan? L itu berkorelasi dengan NTU dengan HTU. Nah, di sini kita pertama cari dulu NTU-nya. Dapatnya dari mana? Dapat dari persamaan ini. Bahwa Y per Y0 itu adalah eksponen minus T min T0 kuadrat dibagi 2T0 kuadrat per NTU. Gitu. Nah, kita udah tahu Y per Y0-nya berapa, ya kan? Kita cari dulu buat sekarang yang tunggu. Sebelum ini, kita sudah cari dulu yang ini ya, yang NTU-nya ya. Jadi D aspartam itu kita bisa cari NTU-nya itu dari persamaan ini ya, T0 per akar NTU itu sama dengan sigma, ya kan? Nah, si sigma itu namanya peak spread. Nah, peak spread-nya itu dia bilang kan di waktunya itu 3 menit ya. Nah, ini sebenarnya T0 sih. Ya, 3 menit. Nah, T0-nya kita tahu 62, ya kan? Karena ya peak time-nya 62. Per akar NTU, berarti NTU-nya dapatnya berapa tuh? Buat di aspartam itu dapatnya 427 ya. Jadi number of transfer unit-nya ada 427. Kalau buat L aspartam itu tinggal di input aja ya, berarti 71 per akar NTU sama dengan 6, berarti NTU-nya itu kalau dihitung nanti kalian bisa dapat 140 kurang lebih. Jadi beda ya, NTU-nya itu buat di aspartam dan uh, L aspartam gitu. Nah, kalau sudah kalian bisa hitung buat ini ya, nilai K-nya. Nah, K itu apa? K itu adalah NTU kali V per AL. Nah, ini lihat ya, notasinya V-nya itu beda. V-nya itu V kecepatan aliran, bukan V kinematic viscosity. Ya. Nah, kita tahu NTU, kita tahu L, kita tahu apa kita? Kita cuma tahu dua ini. Kita nggak tahu berapa nilai V dan berapa nilai A. Berarti kita harus cari dong. Nah, berarti buat nilai A itu kita pakai cukup rumus yang simpel ya, 6 kali 1 minus epsilon per diameter sphere-nya. Dia bilang diameter sphere-nya itu, ya, yang aku tambahin ds-nya itu adalah di soal tuh 45 kali 10 pangkat minus 4. Berarti 4,5 kali 10 pangkat minus 4 cm alias berapa tuh? 4,5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Berarti tinggal dimasukkan ya. Volume fraction-nya itu diberitahu juga berapa itu? 0,62 ya. Berarti epsilonnya tuh 0,62. Berarti 6 kali 1 minus 0,62 dibagi sama 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Berapa hasilnya? Yaitu 6,67. Ya, A-nya segini. Satuannya apa? Meter. Min 1. Nah, terus buat si V-nya, itu kita cukup dengan persamaan H per luas dari penampang kolomnya. Berarti kan kolom nih. Kita kasih laju alir sekian, H ya. Terus kita punya luas penampang A. Gitu ya. Ini A. Nah, A ini apa? Ya,
luas lingkaran gitu. Luas lingkaran apa? Yaitu pi per 4 kali diameter dari kolom kuadrat. Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 per 60 ya. Ini ya buat yang H sendiri. Di ini aku balik aja ya. Berarti jadi 4 per pi kali 4,1 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Sama dengan kurang lebih itu 2,5 kali 10 pangkat minus 3 meter per sekon gitu. Nah, oke, kita udah dapat dua parameter ini. Sekarang kita masukkan ke persamaan buat nyari K-nya. Oke. Nah, K-nya itu kan NTU ya. NTU-nya kalau buat di aspartam itu apa namanya? 427 kali V-nya itu 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 50.666,67 kali L-nya itu 0,25. Berarti dapat K-nya itu buat di aspartam ya equilibrium constantnya itu sekitar 5,2 kali 10 pangkat minus 5 ya meter per sekon. Terus buat K yang L aspartam berarti kan tinggal langsung di ini ya masukin aja berarti 140 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 3 bagi 50.666,7 0,25 hasilnya itu eh, ini ya 1,7 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon ya. Jadi lumayan kecil KL-nya dibandingkan dengan KD ya. Make sense karena dia membutuhkan waktu lebih lama untuk ini ya, untuk mencapai peak 6 gitu. Oke, itu ya buat mencari KD sama KL-nya. Nah, kita udah baru jawab buat nomor A. Sekarang kita mau jawab nomor B. Nah, buat nomor B itu kan kita ditanya buat ini apa namanya? Mencari K-nya berdasarkan model itu. Berarti K model itu kalau langsung kita ini kan kalikan dengan V kali 1,17 kali ds V per V kinematik ya. Ini ada 3 V sebetulnya, hati-hati. V kinematik pangkat 0,42 kali V per D minus 0,07. Berarti 1,17 kali volumenya itu berapa? Volumenya itu bisa kita cari dari sorry, itu volumenya. Oh, itu kan volume, sorry, itu kecepatan ya. Superficial velocity. Superficial velocity-nya itu ini ya 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali sama diameter sphere-nya itu kan tadi 4,5 kali 10 pangkat minus 6 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi sama nah kinematic viscosity-nya di sini kan udah diberitahu. Kita asumsikan itu sama kayak air. Nah, kalau air itu umumnya kita pakainya itu 0,1 centripoise atau 1 milipascal sekon alias 10⁻³ pascal sekon. Berarti kita tulis di sini 10⁻³ pangkat minus 0,42 dikalikan sama V apa namanya V kecepatan ya. Nah V kecepatan itu kan sorry D per V bukan V per D, salah tulis. D per V
Oh, sorry. V per D, sorry. Berarti 10 pangkat minus 3 per diameter kolomnya itu kan dia berapa ini? 4,1 kali 10 minus 3. 1 kali 10 minus 3 minus 0,07. Berarti kalau dicari itu kurang lebih nanti dapatnya itu 5,6 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon. Nah, dari K model ini tuh kita bisa bandingkan dengan antara K di aspartam dengan KL aspartam. Nah, kalau dengan K di aspartam kan 5,6 kali 5, sorry, 5, ini ya 5,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena dia kurang lebih sama, maka kita bisa katakan mekanismenya itu adalah mekanisme yang apa namanya transfer massa gitu ya, mass transfer gitu buat yang di aspartam. Nah, kalau buat L aspartam gimana? Ini beda jauh, dia 1,7 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon dan lebih kecil dia daripada K model. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia lebih kecil, maka mekanisme apa namanya dia ini terpisahkan itu menggunakan apa namanya kinetik gitu ya, kinetically influence gitu, dibandingkan dengan mass transfer influence. Gitu ya. Itu cara mengerjakan buat soal nomor 4 ya. Jadi itu recap ya. Intinya kalian di sini dikasih beberapa data, nah kalian harus olah untuk mendapatkan nilai K. Nilai K itu butuh nilai NTU, V laju superficial per A kalikan L. Nah, L udah dapat, tinggal cari NTU, V sama A. NTU itu dapatnya dari ini yang persamaan T0 per akar NTU sama dengan sigma T0 ya. Itu dapatnya dari data ya. Nilai-nilai semua itu kecuali NTU. Terus nanti buat A-nya dapatnya dari persamaan ini 6 kali 1 minus epsilon per ds. Buat V-nya itu dari laju alir dibagi dengan luas penampang. Jadi laju alir superficial dimasukkan dapat K. Buat di aspartam tinggal diganti aja NTU. NTU-nya itu antara di aspartam dan L aspartam. Kalau di aspartam pakai 427, kalau L aspartam pakainya 140 gitu. Nanti kalau sudah di B itu tinggal cari aja K modelnya, pakai persamaan yang sudah ada, dapatlah gimana perbandingannya antara si KD sama KL terhadap K model. Kalau dia mirip berarti dia itu mass transfer influence, kalau dia tuh kurang berarti dia tuh kinetically influence gitu. Tuh. Oke, sekarang nomor terakhir, example 732. Di sini kita diberitahu apa namanya yang terelusi itu adalah 80 liter ya. Void fraction itu 0,4 ya. Concentration column peak itu jadi V0 470 liter. Maximum concentration itu 0,018. Kita tanya berapa apa namanya K-nya, B N-nya, C concentration profile. Berarti Y per Y0 ya. Nah, kalau ditanya concentration profile, dia pasti nggak minta angka spesifik. Karena profil konsentrasi itu kan pasti berubah terhadap waktu. Berarti kan harus masukkan itu fungsi ya, fungsi terhadap waktu. Oke, pertama buat A, kita di sini cara carinya pakai persamaan ini ya, yaitu Q atau H ya. Aku pakai H aja biar lebih mudah. H kali T0 sama dengan epsilon plus 1 minus epsilon kali K kalikan sama VB ya, VB. Nah,
ini kita udah tahu volume ini adalah volumenya 80 liter gitu. Nah, VB-nya itu adalah volume yang sorry, ini bukan 80 liter, ini 470 liter gitu. Kita udah tahu 470 liter. Jadi ini volume yang terelusi ya. Ini yang currently 80, void fraction 0,4. Berarti ya udah masukin aja ini 0,6 K. Nanti dapat deh K-nya itu adalah eh 470 ya 470 deh. 470 ya. 470 bagi 80 kurangi 0,4 bagi 0,6. Berarti 9,1 nilai sikatnya. Jadi artinya apa? Artinya itu adalah si equilibrium konstantnya si albumin ke Cefadex itu 10 kali lipat lebih besar daripada yang lepas di larutan gitu ya. Jadi lebih banyak terikat. Intinya kayak gitu. Lebih banyak terikat di Cefadex gitu. Oke. Nah, itu buat A. Buat B, kita mau cari N-nya. Tuh kita pakai apa namanya? Yang relasi ini ya, Y0 per YF sama dengan 1 per, sorry ini Y ya, bukan Y0. Y per Y0 sama dengan akar 1 per akar 2 pi N. Kita tahu Y per Y0 itu kan 0,018 karena konsentrasinya itu kan dia 1,8% kan dia bilang ya, maximum concentration itu 1,8%. Berarti kayak gitu 1 per akar 2 pi N, berarti N-nya itu adalah 1 per 0,018 dikuadratkan dibagi 2 pi. Hasilnya itu 490 tahap. Ya, tahap diskrit. Buat nomor C, ya buat nomor C, itu kita ditanya apa namanya Y per Y0 ya, apa profil konsentrasi. Nah, kalau profil konsentrasi itu tinggal pakai ini ya, persamaan ini. Berarti Y per Y0 EXP kali minus N per 2 V per V0 min 1 kuadrat. Nah, kita nggak tahu Y per Y0-nya. Ini kita mau cari Y per Y0-nya. Jadi EXP minus N-nya 490 per 2 kali 80 per 470 min 1 kuadrat. Hasilnya itu adalah ini EXP min 1,10 minus 3 kali HT minus 470. Jadi ini profil konsentrasinya. Oke, jadi seperti itu ya buat soal nomor C. Ya, jadi intinya kalau buat nomor A itu pakai persamaan ini untuk mencari K. Oke, kalau udah ketemu pakai persamaan ini untuk mencari N. Jadi Y per Y 0 sama dengan 1 per akar 2 pi N, dapat N-nya. Buat C pakai persamaan yang ini. Gitu. Ya, tahap diskrit. Basisnya volume yang terelusi. Oke, jadi itu kurang lebih buat soal-soal yang ada di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh PC aku atau tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.